Ya, rasa-rasanya saya mau menari tapi saya perlu khotbah kan. Tadi menari tapi ya nantilah. Apa? Oh, betapa indahnya. Wow. Betapa indahnya. Ya. Itu favorit pada zaman kami muda, ya. Dan crazy memuji Tuhan. Dan zaman kami, generasi pada zaman kami tidak dapat menerima cara kami membawa pujian. Over extreme, lebih limit, dan aneh bagi generasi itu. Tetapi tidak aneh bagi surga. Itu masih mudah. Itu masih mula, kata itu surga. Itu baru start. Itu tadika bagi surga. Karena surga memuji Tuhan luar biasa. Nah, mari kita sampai kepada firman Tuhan. Pesan pengangkatan Yesus. Mungkin aneh dengarnya. Selalunya orang berkata amanat agung. Wow. Amanat agung. Pesan pengangkatan Yesus. Matius 28:16-20. Matius 28 ayat 16-20 saya baca bagi kita. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayat 17, ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pesan pengangkatan Yesus. Ada kematian, ada kebangkitan, dan ada pengangkatan Yesus. Ada kematian, ada kebangkitan, dan Yesus naik ke surga selepas 40 tahun menampakkan diri selepas kebangkitan dia. Adapun dia 40 tahun pula. 40 hari dia masih di bumi untuk menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia hidup. Dan dia menerangkan apa yang masih terselubung, apa yang masih membingungkan dan tidak clear dalam ajaran dia. Lalu dia menyatakan kepada mereka satu persatu supaya tepat, jelas, dan tidak meragukan. Dan selepas 40 hari, lalu dia naik ke surga. Sesuai dengan firman Tuhan ini. Dan kalau kita melihat dalam versi yang lain, dikatakan dalam Kisah Para Rasul, bahwa waktu sesudah dia berkata demikian, naiklah dia ke surga. Dan mereka tengok ke langit, dan tiba-tiba ada dua malaikat berdiri di sebelah mereka. Hai orang Galilea, kenapa kamu tengok ke langit? Tahukah kamu Yesus yang naik ini akan datang seperti itu satu hari nanti. Datang di awan-awan, dan masa itu trompet berbunyi dengan kuat, dan Yesus menyatakan diri di awan-awan, dan semua orang yang percaya kepadanya terangkat. Okay? Nah, yang pertama, pesan Yesus ialah segala kuasa diberikan kepadaku. Kalau kita membaca ini, dia berkata segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Ini pesan dia. Dia beritahu bahwa kepada dia sudah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Lalu pada hari ini, kalau Yesus ada di dalam kamu, itu nggak play-play. Itu bukan main-main. Ada kuasa, yang mempunyai kuasa itu Yesus. Yang mempunyai kuasa di surga dan di bumi. Segala kuasa. Dan itu diberikan kepada kita. Memang ada kuasa hantu. Memang ada kuasa momo. Memang ada kuasa Pontianak. Apalagi? Penunggu. Penunggu pokok arah. Tahu pokok arah? Apa pokok arah? Sampai orang Malaysia membuat satu movie, dia bawa kereta dan dia punya kawan-kawan, dia mau kencing. Mungkin balik Ngabang Raya,
over limit, minum Coca-Cola. Dan dia berkata, berhenti po. Bro, berhenti. Saya mau kencing. Lalu dia keluar dari kereta dan dicun satu pokok ara. Dia kata, minta kebenaran, saya mau kencing di sini. Tiba-tiba muncul satu muka dari pokok itu. Sejak bila? Dia kata, cucu mau kencing di sini. Muncul satu muka di pokok itu. Sejak bila saya kawin dengan nenek kau? Dia lari lintang pukang, lupa kencing. Itu Malaysia punya film tuh. Kalau mau cari-cari, ada di YouTube tuh. Dan ya, apa-apa saja lah. Nah, segala kuasa diberikan kepada Yesus, dan Yesus itu ada dalam diri kita. Amin. Semua orang yang percaya kepada Yesus, Yesus ada dalam diri kita. Dan kuasa itu ikut serta dalam diri kita. Dan orang Kristenlah sesuai dengan firman Tuhan dalam Markus 16 ayat 17 itu, inilah tanda-tanda yang menyertai orang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Haleluya. Nah, berarti orang Kristen itu mempunyai kuasa nuklir, bom atom. Tetapi kadang-kadang kita yang takut dengan apa? Dengan gelap sedikit takut, kan? Ada orang tak berani tidur waktu gelap, sudah takut. Padahal iblis takut kita, okay? Iblis itu takut kita. Saya masih ingat waktu saya masih muda, saya ini suka kadang-kadang pasang pukat di tepi kampung lah. Tapi tiba-tiba ada bunyi orang ketawa di tengah tepi sungai itu. Sebenarnya itu burung punggo merindukan bulan. Dia boleh berubah suaranya seperti seorang wanita ketawa menggilai, kata orang. Berdiri, saya rasa rambut saya sudah berdiri tuh. Kalau ada kemerah tuh, memang rasa berdiri tuh. Burung itu lari. Mungkin dia lari karena terkejut dengan saya berjalan begitu kuat di tepi sungai untuk tengok pukat saya. Saya pun lari. Dua-dua lari. Hantu lari, kita pun lari. Sering. Nah, waktu hantu lari sampai kepada dia punya bos, kenapa kau lari? Ya memang ada Yesus dalam dia tadi. Tapi dia pun lari, bos. Apa hal dia lari? Ini bodoh betul dia itu lari padahal dia yang lebih kuat. Nah, kalau kita takut kepada hantu, waktu hantu datang meeting dia berkata bodoh betul dia orang Kristen itu. Dia seharusnya dia yang berani, kita yang lari. Tapi kenapa dia lari? Bodoh betul. Ya itu sebabnya sekarang saya tidak perlu takut. Walaupun berdiri rambut ke bulu maka saya tidak lari karena takut waktu mereka meeting mereka berkata dia tidak lari. Rambutnya berdiri takut juga tapi dia tidak lari. Itu baru orang Kristen sejati. Okay? Haleluya. Tanya orang sebelah, Kristen sejati ataupun yang bodoh. Haleluya. Ya, segala kuasa diberikan kepada Yesus dan Yesus ada dalam saya dan saudara. Nah, yang kedua, Yesus berpesan di sini, jadikanlah semua bangsa muridku. Dia berkata, segala kuasa diberikan kepadaku. Oleh sebab itu, jadikanlah segala bangsa muridku. Inilah dikatakan amanat agung selalunya lah. Orang khotbah ini amanat agung. Tajuknya besar. Bahkan ini tajuk untuk orang kekiar ataupun kebaktian Paskah. Amanat agung. Dan amanat agung itu ialah kita diperintahkan untuk pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, yang bertanggung jawab membuat semua bangsa muridku itu siapa? Saya dan saudara. Dan contoh, orang yang minat main bola, pergi dan menanglah dalam perlawanan ini. Dan kita pergi dan kita masuk padang dengan selipar. Tahu selipar? Selipar. Macam mana nak sebut tu sebenarnya? Selipar. Selipar Jepun. You pikir you akan menang kah?
Boleh menang, tapi ya you punya kaki itu banyak dirt tuh. Kena orang punya kasut. Nah, waktu kita pergi memenangkan jiwa, Tuhan tidak bodoh. Tuhan sudah persiapkan dari awal. Dia persiapkan urapan Tuhan. Dia persiapkan talenta. Dia persiapkan karunia. Dan dia persiapkan kebijaksanaan. Dia persiapkan kekuatan, kemampuan, creativity. Dan itu sebabnya kita melihat di dalam gereja macam-macam karunia muncul. Amin. Macam-macam. Kau ambil alih seluruh hidupku. Apa saja? Berserah penuh di hadirat-Mu. Ayo, kau ambil alih seluruh kemudian. Ya, kalau engkau mau memenangkan, memuridkan, mesti ada beberapa hal. Satu, mempersiapkan diri. Mengerti tentang firman Tuhan. Sekurang-kurangnya pahamlah membaca firman Tuhan namanya. Kedua, harus tahu bahwa ada kuasa urapan. Kuasa urapan. Ketiga, ada karunia. Ada orang tidak tahu bagaimana mendapat hal ini. Kalau engkau mau paham dalam firman Tuhan, bacalah firman Tuhan. Kalau engkau mau urapan, inginkanlah urapan. Mudah paham? Kalau engkau mau karunia, inginkanlah karunia. Karena ada satu statement begini, catatan statement yang kuat. Kalau engkau terdesak mau sesuatu hal, seluruh surga, seluruh alam semesta bergabung tenaga memberikannya kepada. Saya melihat waktu saya masih sekolah rendah, ada orang minta pandai nyanyi. Mereka ini di sekolah Injil, minta pandai nyanyi dari Tuhan. Terang-terangan, Tuhan saya mau pandai nyanyi. Sekali nyanyi, you're out of tune, lupa lirik, salah rentak. Tiga hal yang paling penting dalam sebuah nyanyian, semua salah. Tetapi 2 minggu kemudian, surga tidak pernah gagal. Satu kali Tuhan bagi, orang itu berdiri dan menyanyi. Sampai rambut berdiri dengar dia nyanyi. Dulu saya tidak pernah ikut serta dalam apapun dalam gereja. Rokes ada. Bertobat masih juga rokes tuh. Setengah-setengah. Kasih botak di sini, belakang rambut macam ini. Itu tanda-tanda berani bergaduh dalam padang itu. Maka pihak lawan memang tidak mau kacau kita. Kalau orang kacau betul-betul bergaduh tuh. Bukan hanya di sana, di sini, di Kucing pun saya terjang orang. Sudah pasti tuh, terjang orang di stadium itu. Kena angkut, kena usung kuat. Sudah main, orang sudah berkumpul, saya tengok mereka ramai-ramai datang dari sana. Melayu dari Astana. Jalan Astana. Beramai-ramai, 5 orang datang. Sampai di depan saya. Minta jabat tangan lagi. Kaca main, kaca. Saya kata, tadi rasa-rasanya sudah standby lah dengan apa sih Kungfu Jackie Chan yang saya belajar dari YouTube tuh. Nah, kita lihat bahwa kalau kita terdesak pasti ada. Kalau engkau mau minta dari Tuhan, amin. Saya tidak mau, tetapi tiba-tiba Tuhan kata, saya mau bagi karunia. Karunia apa yang Tuhan mau bagi saya? Saya baru masuk Form 5. Tiba-tiba orang datang bawa kami buat kesaksian nyanyi.
Betul-betul pertama kali saya nyanyi, saya tidak sadar bahwa nyanyi itu sudah selesai. Apa nyanyi itu? Yesuslah jawaban. Masih saya ingat. Yesuslah jawaban bagi dunia. Tak ada tak seorang pun yang dapat melebihi Dia. Yesuslah jawaban. Saya mau konsert kayaknya apa ini khotbah? Bagi dunia, pemimpin dan penolong jalan kehidupan. Dan saya tidak sadar bahwa nyanyi itu sudah selesai. Pertama kali ikut nyanyi di mimbar dengan orang, ada kumpulan kami, itu sebabnya saya berani. Tetapi sejak itu Tuhan ikut serta. Dan mau atau tidak mau, saya harus terlibat dalam pujian penyembahan. Dan hari demi hari Tuhan latih keyakinan kita, Tuhan latih keberanian kita, Tuhan naikkan semua crazy-crazynya kita menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya. Oh, betapa indahnya. Betapa. Biarlah iblis pengsan tengok kita memuji menyembah Tuhan. Amin. Ya, luar biasa Tuhan. Dan satu hal yang saya sadar akhirnya, kalau engkau crazy memuji dan menyembah Tuhan, surga sangat senang. Surga bersuka. Sukanya surga luar biasa. Karena waktu Tuhan datang dan kita masuk surga, yang memimpin pujian penyembahan ialah kita. Karena pemimpin pujian di surga sudah jatuh, namanya Lucifer. Dan Tuhan membangkitkan manusia, mempersiapkan saya dan saudara, ready untuk membawa seluruh alam semesta, surga, dan semua isinya menyembah Tuhan. Dikatakan ada takhta di tengah-tengah lautan kaca. Di sekeliling takhta itu makhluknya banyak, luar biasa, tidak terhingga. Dan dekat dengan takhta itu ialah semua segala suku bangsa, dari bahasa, suku bangsa dan etnik kaum yang telah percaya kepada Tuhan ada di sana. Dan kita akan menyembah dan kita memimpin pujian penyembahan di surga. Luar biasa. Ya. Clement tak perlu bawa drum dia dari sini, di sana sudah ada. Haleluya. Kalau pergi surga, pergi jalan. Kalau ada apa-apa terjadi, tinggalkan semua barangan Anda dan langsung ke pintu kecemasan. Kata apa? Orang dalam kapal terbang kan, kalau ada asap sila tunduk dan ikut jalur lampu yang ada. Saya tengok lampu itu ada juga ya. Mau coba merayap tapi takut pramugari marah kita pula kan. Nah inilah dia. Jadikanlah semua bangsa muridku dan readilah kita. Kalau mau karunia, minta dari Tuhan. Mau. Kalau mau urapan, minta dari Tuhan. Tuhan yang bagi semuanya, dan itu betul-betul datang. Betul-betul datang. Ya, syukur Tuhan telah bagi banyak dan kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu yang kedua, pesan pengangkatan Yesus. Yang ketiga, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini satu pesan yang perlu. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, pada 3 hari bulan ini ada baptisan. Tapi tempat belum. Kita pilih tempat paling dekat. Mungkin Matang Life lah. 3 hari bulan. Okay? Ada yang rasa mau baptis, dipersilakan. Lepas kebaktian ini ada kelas baptis ini nanti. Pastor saya pun rasa mau baptis. Ya. Ada orang tanya, pastor, boleh baptis kedua kali? Boleh.
Itu pelik bagi dunia kan, bagi gereja. Oleh gereja tidak boleh. Boleh baptis 2 kali pastor. Bagi saya boleh-boleh saja. Karena begini. Sejauh mana engkau mau benar dengan Tuhan? Kalau engkau betul-betul mau berjalan benar dengan Tuhan, go for it. Daripada engkau alang-alang, setengah benar, surga pun bingung, dan engkau ketinggalan. Saya masih ingat waktu masih muda, karena orang mau glamour, saya pun mau. Siapa tidak mau? Kalau saya kata tidak mau itu salah tuh. Zaman itulah, tahu zaman sekarang lah. Sekali orang berkata, pengkhotbah pendeta itu berkata, siapa mau didoakan supaya kuasa Tuhan datang atas dia. Banyak orang pergi. Tapi saya mau show dengan surga bahwa saya different. Lain daripada yang lain. Supaya surga perhatikan saya. Orang kadang-kadang berlutut macam ini. Oh, itu sudah luar biasa bagi surga itu. Tidak, saya buat macam ini. On your mark, get set. Dan nyata betul-betul Tuhan bagi dengan saya. Bangun saja, aduh luar biasanya Tuhan. Orang siapapun sakit di depan saya, doa sembuh. Kanker sembuh, leukemia sembuh. Apalagi yang sehat, tambah sehat tuh. Tapi yang paling menakutkan, ada yang sehat, saya doa mati. Itu urusan Tuhan lah. Kadang-kadang terbalik dunia. Ya, kadang-kadang kita pergi kepada apa yang surga mau. Amin. Jadi kalau semua baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Nah, pada 3 hari bulan di kita baptis, hari 2. Selepas waktu raya tuh, baptis. Siapa yang mau betul di hadapan Tuhan, nah lepas kebaktian ada kelas di sini itu ikut saja. Itu betul tuh, boleh tuh. Manalah tahu, waktu kita keluar dari air itu, muka kita berseri-seri. Dan ada karunia tambahan. Siapa tidak mau? Terus dari air, terus pantai cakap Cina. Saya memang mau baptis juga kalau macam itu. Sekali bangun dari air, Nihoma. Waduh. Saya mempunyai karunia bahasa Iban. Saya melayani di daerah penginjilan di daerah Iban. Saya tidak tahu cakap Iban. Saya cakap bahasa Malaysia. Namaku ya. Orang Iban saja tahu ini. Saya coba bahasa Inggris saya. Mereka pahamkah saya? Tidak, mereka paham pastor. Ya, saya pun kurang paham bahasa Inggris saya kata ya. Tetapi karena ada orang mau saya pandai cakap Iban. Satu orang dia berdoa, Tuhan berikanlah kepada pastor ini pandai cakap Iban. Karena orang-orang tua di daerah ini tidak tahu bahasa Malaysia dan apalagi bahasa lain. Kalau mereka paham, kalau dia dapat cakap Iban, mereka akan paham dan mereka akan bertobat. Betul juga. Satu kali saya mau tutup kebaktian, saya kata dalam nama Yesus kami bersyukur atas kebaktian ini dari awal sampai akhir. Ya Tuhan, awak berkat nuan awak kekuasaan nuan datai banuak kami datai hidup kami. Saya tidak sadar bahwa saya sudah cakap Iban sampai selesai doa. Dan sejak hari itu saya pandai cakap Iban sampai hari ini. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu segala karunia, segala apapun kemampuan semuanya ada di surga. Tinggal saya dan saudara mau atau tidak. Minta dan Tuhan akan beri. Minta Tuhan akan beri. Luar biasa Tuhan, Tuhan sangat luar biasa. Nah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, penting. Lalu baptislah, Tuhan Yesus pun baptis. Dan siapa yang mau dibaptis ikut serta kelas nanti. Minggu depan kalau tidak ada yang sempat minggu ini, minggu depan ada kelas lagi. Dan 3 hari bulan kita baptis beramai-ramai. Boleh minta dari pastor, pastor boleh rentam saya 2 menit?
Saya 5 menit. Oh iya. Mengalahkan apa? Mengalahkan ikan duyung tuh. Aduh. Saya masih ingat saya baptis orang. Mereka itu besar badan. Saya tekan, mungkin mereka rasa mau habis nafas, mereka kasih angkat saja saya dari air itu. Belum cukup urapan tuh, saya kata, mau lemas kan. Nakal pastor ini katanya. Ya, biar cepat-cepat balik ke surga juga kan. Terus ke surga tuh. Haleluya. Aduh. Siapa yang besar-besar badan kalau dia mau baptis, ready lah, ha? Memang itulah sukatan kamu. Kalau makin besar, mau tanya berat badan sebelum baptis. Makin berat badan makin besar, makin lama lah dalam air tuh, oke? Okay? 50 kilo setengah 5 saat. 60 kilo 7 saat. 100 kilo setengah jam, setengah menit. Waduh, bahaya betul. Ya, baptis. Inilah yang dipesan oleh Yesus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kelas baptis nanti akan menerangkan arti baptisan dan siapa yang ready dibaptis. Ya, lepas kebaktian ini. Okay? Nah, yang terakhir di sini, ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ini yang kita melihat, ajarlah mereka segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Yesus ajar apa? Yesus ajar bagaimana untuk hidup. Yesus ajar mereka bagaimana untuk percaya kepada surga, kepada Tuhan. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu terang-terang Yesus ajar murid ya. Nah, murid dia waktu dia kata ajarlah mereka ajar itu juga. Kata Tuhan, berilah segala yang letih lesu, serahkanlah kepada Tuhan. Dia akan memberi kelegaan. Kadang-kadang kita bingung dengan hidup ini. Kadang-kadang letih. Tetapi yang letih, bukan hanya letih, lesu lagi. Serahkan kepada Tuhan. Saya masih ingat, satu kali saya sudah letih lesu. Saya kata, Tuhan, sesuai dengan firman, saya serahkan kepadamu. Kenapa? Karena satu waktu, saya perlu apa? Saya perlu uang tuh. Dan saya serahkan kepada Tuhan. Dan ada Tuhan bagi satu nama. Ini orang saya lah, anak buah saya. Saya message dia, saya call dia demam habis-habisan. Batuk 2 hari tidak bangun-bangun, demam. Lepas itu, dia berkata begini, saya mau bagi duit dengan kamu. Oh, sejak bila kau bagus dengan saya? Ya, saya memang mau bagi. Sejak bila? Ya, kadang-kadang cara Tuhan. Okay? Nah, kalau letih lesu, berbeban berat, serahkan kepada Tuhan. Ada cara Tuhan, amin. Sudah praktik yang seperti itu? Belum. Kalau belum, pada hari ini start. Beritahu Tuhan. Tuhan macam ini, Bang. Saya sudah ada rambut ya? Sudah ada? Dulu bola landing maka terbang sini. Ya, saya kata Tuhan, bagilah rambut sikit-sikit ya. Dia bagi sikit-sikit. Nanti lain kali bagi lebat-lebat, dia bagilah lebat lagi kan. Ya, serahkan kepada Tuhan. Nah, ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ajarlah sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Dia berkata yang satu sangat menyenangkan hati manusia orang Kristen di sini ialah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan.
Tuhan menyertai kita. Dimanapun kita pergi, Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada yang kebingungan hidup di sini. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Beritahu orang di sebelah kamu, Tuhan tak pernah tinggalkan engkau. Sudah beritahu orang sebelah itu? Beritahu dia. Paksa beritahu dia. Kadang-kadang kita lupa. Betul? Mudah lupa bahwa kita pikir Tuhan tidak menyertai. Padahal sudah ada janji ini. Itu sebabnya pada zaman waktu dulu, waktu sudah takut-takut, saya satu nyanyian. Ku hanya manusia yang mudah lupa. Ku hanya manusia yang mudah lupa. Peringatkan wadaku Tuhan. Haleluya. Sekali lagi Tuhan berkata, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah amanat agung yang kita selalu dengar. Pesan pengangkatan Yesus. Yesus naik ke surga dan dia akan datang lagi. Okay? Dan pesan dia yang saya paling suka di sini ya Pak. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu setiap pribadi kami. Bagi mereka yang sakit di dalam nama Yesus, Tuhan jamah lalu sembuh pada saat ini. Yang bermasalah Engkau tolong dan angkat mereka dari segala beban berat mereka. Sesuai dengan firman bahwa Engkau mengangkat mereka. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena kebaikan Tuhan bagi umat ini, berkati setiap pribadi pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Haleluya.